Oke, assalamualaikum guys. Ya, jumpa lagi. Saat ini saya akan berangkat ke beberapa daerah. Salah satunya adalah Cianjur. Nah, karena begitu banyak message yang masuk pada saya di inbox saya, di YouTube dari guru-guru yang mempertanyakan soal tes P3K, yaitu bagaimana tes untuk menjadi ASN atau P3K yang dilakukan oleh pemerintah saat kemarin. Jadi dari sekitar 600.000 orang yang ikut, yang keterima itu kira-kira 179.000 sekian ya, masih ada sekitar 400.000 lebih yang belum keterima. Janjinya di bulan Oktober akhir ini akan ada gelombang kedua. Nah, di gelombang kedua permintaan soal afirmasi lama mengajar ini belum, di gelombang pertama afirmasi soal lama mengabdi ini belum terjadi. Oleh karena itu saya mau mendatangi langsung para guru, saya mau ngomong, saya mau bertanya, apa sih masalahnya? Apa benar ada yang disebut sebagai guru fiktif, atau istilahnya dia baru mengajar 2 tahun, 3 tahun tapi sudah masuk di dalam data dapodik, data dapodik seolah-olah sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Atau jangan-jangan ada yang disebut sebagai mereka lolos tetapi ternyata tidak berhasil, dan macam-macam lagi ya. Jadi ikutin aja guys ya. Saya mau ngobrol sama sahabat-sahabat guru ini. Mudah-mudahan saya bisa dapat jawabannya. Untuk kita akan minta kepada pemerintah agar benar-benar memberikan perhatian. Oke, check it out. Oke guys, kita udah nyampe nih, ini di Cianjur. Tadi saya habis acara bersama dengan kader-kader pramuka. Nah, di sini saya mau nemuin beberapa guru-guru. Nah, guru-guru ini guru-guru honorer yang kemarin mengikuti tes. Nah, kita lihat ada yang sudah berhasil, ada yang belum berhasil. Saya mau dengar dari mereka, masukan mereka, curhatnya mereka seperti apa. Karena banyak yang masuk ke DM saya, di Instagram saya, di Facebook, di tempat lain-lain, di YouTube. Semua ngomongin soal itu, masalahnya seperti apa. Saya perlu tahu biar saya dengar langsung. Oke, come on. Oke, sudah pada makan belum? Sudah, belum. Saya juga belum makan. Silahkan Bapak dan Ibu curhat, jangan pakai nangis ya. Tapi pertanyaan pertama saya adalah buat yang lulus, maaf buat yang lulus nih. Sambil dimakan Bapak Ibu, silakan. Emang susah apa enggak sih tesnya? Nah, itu dulu. Tes P3K, kalau menurut saya di situ dalam soal-soalnya justru ke dalam kegiatan sehari-hari, sampai masih ingat membuang sampah, gambarnya masih terlihat sama saya sampai sekarang. Membuang sampah itu memilihnya bagaimana gitu. Ada ya Bu ya, ya seperti itu. Jadi kalau TWK juga mungkin masuk ke dalam itu ya. Untuk saya mungkin tibanya kepada saya soal-soalnya, kalau menurut saya ya masih bisa saya kerjakan gitu dengan. Kalau teknisnya, pertanyaan teknisnya? Teknisnya standar juga sih Kak. Standar ya? Iya, nggak terlalu sulit-sulit banget. Kalau untuk saya mungkin, kalau yang lain ya tidak tahu kan, beda-beda mungkin ya soalnya ya. Tiba ke teteh yang ini atau ke ibu yang ini juga pasti berbeda untuk soal-soalnya. Kepada yang nggak lulus, coba siapa yang nggak lulus? Terima kasih. Nama saya Leti Andrian Dini. Saya dari SD Buni Ayu 2, ya. Kecamatan Haurwangi. Kebetulan saya mengajar dari tahun 2004 dan kemarin ikut tes P3K, dan seharusnya kalau melihat nilai seharusnya saya lulus. Seharusnya. Tapi karena ada sesuatu hal yang saya pun tidak habis pikir, saya jadi tidak lulus karena nilai afirmasi saya tidak masuk. Jadi memang pas waktu di 2019 KTP saya salah. Jadi itu tanggalnya itu tanggal 8 bulan 9. Ya. Pas ketika daftar langsung ditolak Pak oleh sistem. Ya, 2019. Jawabannya seperti ini. Data Anda tidak sesuai dengan ijazah. Jadi ketika ada cleanser, jadi ada pembersihan, data yang lama masuk lagi Pak. Jadi saya yakin di tahun 2019 saya sudah memperbaiki data saya
Tapi ketika sistem itu ada pembersihan, data yang lama masuk. Saya justru lebih ke situ asumsinya. Saya membawa bukti-buktinya Pak ini. Oh, jangan dulu. Kenalan dulu. Memang sebenarnya sama Kak. Kan kita ada 3 ya, ada sosiokultural, manajerial, kemudian wawancara dan teknis. Untuk manajerial memang betul, itu memang kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari Kak. Apalagi yang teman-teman yang mungkin aktif di organisasi, itu suka ketemu Kak, hal-hal seperti itu. Dan itu perasaan gitu ya, perasaan itu bisa terjawab. Dan saya yakin bisa jawab, dan itu bisa dilihat dari hasil nilai dari media sosial itu. Dan wawancara, kalau wawancara 50-50, karena kadang-kadang ada pertanyaan yang agak gini gitu kan ya. Ada nggak pertanyaan bagaimana cara membuat sate? Benar Ada. Ada, betul. Kebetulan dapat Ada ya? pertanyaan cara membuat ini kue bolu. Kue bolu sama, betul. Ada Kak, betul. Urutan-urutannya seperti itu. Kemudian untuk teknis, standar kalau kita kan kebetulan ngambil SD Kak ya, ngambil di SD. Itu teknis kehidupan yang yang notabene di sekolah kita, yang pelajaran kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu pasti yang megang kelas itu pasti ada, pasti bisa Kak. Matematika dasar, IPA dasar itu pasti pertanyaannya standar, kemudian jawabannya sudah dilaksanakan sehari-hari. Kemudian analisa saya kenapa bisa meleset, mudah-mudahan menang. Memang itu betul tadi Kak. Penguncian dari guru induk yang berada di sekolah tersebut, kemudian formasi betul. Meskipun saya cuma beda 4 dengan nilai yang lolos, sehingga mengakibatkan belum. Tidak di sekolah induk. Tidak Kak, karena tidak ada formasi. Tidak ada formasi Kak untuk sekolah induk saya kebetulan. Saya ngambil sekolah di kecamatan lain kebetulan, dan ya alhamdulillah belum dari sini. Siap Kak, belum Kak? Tidak tahu, saya juga kata rekan-rekan yang lain kalau daftar langsung katanya sudah terdaftar kategori 2 langsung otomatis. Tetapi ketika di hasil akhir saya tidak dapat afirmasi K2, hanya usia saja. Sehingga nilainya emang kalau dilihat di sekolah yang saya lamar, saya masih tetap tertinggi. Cuman afirmasi kategori 2-nya tidak masuk. Afirmasi K2 berapa? 15%? Berapa persen? Jumlah nilainya 50 ya kalau salah? 50 poin aja. Ya 50 poin. Nilainya 50. Tapi tetap kalau saya lihat, saya di sekolah tersebut masih aman. Karena masuk passing grade gitu. Kalau udah aman ngapain diprotes? Kata nggak lulus katanya. Oh, ini nggak lulus? Nggak lulus masalahnya. Nggak lulus karena yang di sekolah induknya di bawah saya gitu. Oke, baik. Jadi ini mestinya K2 tapi nggak masuk. Iya. Kira-kira karena faktor teknis atau karena faktor apa? Mungkin teknis. Teknis juga ya? Ya, teknis. Berarti usulan tadi namanya tidak masuk di dalam data yang K2-nya. Ya. Cuman dapat afirmasi usia saja. Yang kategori 2-nya tidak masuk. Itu Kak, yang tadi telah saya sampaikan, krisis guru di Kabupaten Cianjur. Tadi untuk tes ya Kak ya. Untuk selanjutnya tentang saya yang sudah lulus nih Kak. Apalagi nanti mungkin kawan-kawan saya yang menyusul. Saya udah kehilangan 2 orang anggota saya meninggal. Kenapa? Ya meninggal. Itu udah setelah dia mendapatkan SK Kak. Angkatan saya yang lulus. Yang dulu? Apa Kemarin? Ya kemarin. Yang Maret 2021. Baru dong berarti ya? Ya, dia udah 3 bulan dapat SK, ternyata dia meninggal. Karena kita ini di sini mungkin belum ada aturannya, ini kita tidak punya apa-apa Kak. Saya pernah ke BKD membawa adiknya, karena kakaknya yang meninggal, tidak mendapatkan 1 rupiah pun tunjangan kematian. Apalagi kayak taspen, uang duka nggak ada Kak buat kita. Sudah ada SK belum? Udah ada Kak. Sudah ada. Ya, tolong itu juga menjadi bahan masukan, bahan di Komisi 10 untuk dibahas. Saya yang mengajar sekarang itu yang sudah dapat SK nih Kak ya. Yang dapat SK 2 orang meninggal, adiknya sampai ngetok-ngetok pintu BKD Kak. Cek BKD teh, Kang Isa, mana aturanan anu menerangkan bahwa kalau mati P3K aya tunjangan. Saya akan mengajukan ke DPKAD. Kalau ada aturannya, saya buka di Google di mana-mana memang nggak ada Kak. Tolong itu juga menjadi bahan rapat ya Kak ya. Tunjangan atau jaminan? Jaminan kematian ini, kita mengabdi ini bukan setahun 2 tahun Kak. Kita udah mencerdaskan bangsa, itu belasan tahun.
tolonglah ada sebuah apa, kalau PNS reward itu kalau PNS mati misalnya meninggal 75 juta, kita setengahnya atau berapa gitu kan. Pernah ada ini nggak, maaf, sebelumnya pernah ada bimbel? Kalau yang sekarang ada Kan maaf, kan kita minta ada sosialisasi semacam kisi-kisi lah, dilatih. Ada nggak online? Jadi saya yang sekarang ada. Sekarang ada. 2021 ada. 2021 nggak ada. Jadi saya belajar dari pengalaman, ikut tes CPNS lah, soal-soal seperti inilah. Ya, di matematika dasar, IPA dasar seperti itu. Itu yang keluar berbeda gitu. Tapi mungkin karena sudah nasib ya alhamdulillah, walaupun dengan soal yang berbeda yang dengan yang dipelajari, alhamdulillah mungkin nasib. Alhamdulillahnya itu karena bisa atau karena pilih kancing? Pilih kancing. Ya, jujur aja. Kebanyakan spekulatif. Spekulatif. Tapi nggak spekulatif juga sih. Memang manajerialnya tidak jauh berbeda juga lah ternyata di sekolah. Jadi ya poin penting kita akan perjuangkan. Nggak mungkin dong orang yang sudah mengabdi 10 tahun terus hanya gara-gara ada yang baru 3 tahun kemarin ngajar dia udah lolos, ini yang didudukan, itu bagi kami tidak fair. Ya kan? Jadi tetap kenapa? Tapi ada juga tadi masalah dapodiknya, salah entry, human error, ataupun juga hal-hal formasi. Jadi tolong kasih saya yang big numbers ya. Big numbers itu artinya poin-poin utama aja. Jangan yang terlalu teknis. Karena kalau terlalu teknis, kami mencampuri kewenangan pemerintah terlalu teknis. Nanti mereka bilang kalau gitu Pak Dede jadi eksekutif aja deh. Kembali ke eksekutif. Kan agak ribet juga kan. Jadi saya tadi udah saya catat ya poin teknisnya. Kira-kira yang sudah berhasil nih mau selamatan apa, yo? Saya belum berhasil karena sahabat saya masih tertinggal. Jadi saya udah ngobrol, udah diomel-omelin sama para guru ini, udah dicurhatin, udah dimaki-maki. Tapi yang jelas semua masukan-masukan ini saya tampung dan saya bisa lihat ada klaster-klaster masalah tuh adanya di mana. Karena dalam teori kebijakan publik, kita bukan mencari kesalahan, tapi kita mencari apa yang menjadi sumbatan, loopholes ataupun kita sebutnya bottleneck-nya itu di mana. Nah, besok saya masih ketemu lagi dengan beberapa kawan guru-guru lainnya, kita dengerin juga. Jadi udah, para guru nggak usah masuk ke DM saya deh, penuh. Pokoknya ini diperjuangkan, ya, benar ya. Tomorrow. Oke, assalamualaikum guys. Kita ketemu lagi. Sekarang saya udah ada di Kabupaten Bandung. Sebenarnya di Kota Bandung ya, tetapi tepatnya saya habis acara bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan kebetulan tadi juga dengan motivator Pak Ari Ginanjar membicarakan tentang masalah guru. Nah, kesempatan ini saya pakai juga untuk saya menemui beberapa rekan-rekan guru. Ada yang guru honorer, ada yang guru PNS. Sambil menanyakan kembali tentang bagaimana proses rekrutmen CPNS ataupun ASN P3K yang kemarin dari Cianjur sudah. Nah, sekarang saya tanya kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Bandung. Kita dengar masukan-masukan dari mereka. Sehingga buat kalian para guru tidak harus menyerbu melalui DM saya, Instagram ataupun juga di YouTube ngomongin terus tentang perjuangan, karena saya tetap bergerak dan saya terus menemui para guru, mendengarkan masukan-masukan yang kurang lebih sama lah masalah-masalah yang kita ada. Oke, yuk kita temui mereka sekarang. Oke, sekarang silakan keluarkan unek-unek Bapak dan Ibu yang sudah lulus juga silakan, yang belum lulus juga silakan sampaikan kepada saya sehingga saya tahu permasalahan-permasalahan yang ada seperti apa. Ini masukan mungkin dari PGRI, saya meminta untuk seleksi P3K formasi yang paling utama ya, formasi, sebab sekarang banyak sekolah yang tidak mempunyai formasi untuk P3K gitu.
banyaknya sepertinya contohnya di Soreang kemarin untuk olahraga hanya 7 sekolah yang ada formasi. Guru olahraga? Ya, hanya 7 sekolah yang ada formasinya. Terus SD untuk guru kelasnya kalau tidak salah ada kurang lebih 10 ya. 10 itu. Dari satu kecamatan. Ya, untuk formasi SD yang ada formasi untuk guru P3K-nya itu ya, dari SD-nya. Nah, akhirnya banyak guru-guru honor yang mendaftar itu bukan di tempat, tapi menyebar. Ya, sebab melihat SD yang ada formasinya itu. Jadi itu mungkin untuk selanjutnya mungkin saya mengharap tolong untuk ini hanya masukan mungkin yang kemarin tidak ada formasi, mungkin saya mengharap sekarang ada formasinya untuk SD-SD yang ada di khususnya Kecamatan Soreang umumnya Kabupaten Bandung itu Pak. Nah, itu supaya yang mendaftar mungkin tidak akan pergi kemana gitu, di sana aja mungkin untuk itunya. Sebab banyak sekarang kekurangan guru. Alangkah lebih baiknya jika di SD yang saya sekarang mengabdi ada formasinya. Baik. Oke, ada tambahan afirmasi lain? Ada yang mau menyampaikan? Oh, yang di bawah 35 tidak mendapat afirmasi, katanya sirik juga, Pak. Tolong diperjelas apa sirik? Loh, 35 gini ya, setahu saya ya, 50 plus afirmasi 100%, 35 plus 15%. Di bawah 35 dapat semua 10%. Oh. Nah, ini saya mau tahu karena nonton nggak YouTube-nya Pak Menteri kan yang menyampaikan ketika juga disampaikan kepada kami semua peserta dapat 10%. Oh. Apa tidak merasa? Nilai nggak berubah. Tidak ada Nilai murni aja. Tuh, guys dengar tuh. Berdasarkan laporan Menteri Pendidikan bahwa semua peserta mendapatkan afirmasi 10%. Tapi ternyata tidak dapat. Tidak dapat. Masih nilai murni. Waktu itu nyontek nggak waktu ngisi? Nyontek dari jangankan nyontek, kita fokus ke layar komputer Bapak di waktu. Saya tahu nih, waktu ngerjain pasti semua pikirannya begini, gaji 3 juta. Jadi bayangkan itu tuh. Jadi salah ngisi. Yang ketika di sekolah itu ada yang mendaftar, ada formasi, ada yang mendaftar, kemudian dari luar juga ada. Sementara ini yang 2 tidak lolos, kenapa tidak bisa diisi sama yang lain? Nah, itu. Artinya begini, mungkin harus ada kriteria yang jelas untuk yang peserta di sekolah induk itu dikasih aja misalnya seperti misalnya untuk pengalaman kerja 100% ya, misalnya untuk afirmasi dan nah yang di dalam juga misalnya yang dari induk itu mungkin punya nilai plus sehingga kita bisa mengukur ini apa nih misalnya kok ini nggak bisa diisi sementara ada yang daftar dari luar yang lolos passing grade-nya ini tidak bisa diisi yang karena seolah-olah terjaga oleh yang 2 yang tidak lolos itu gitu ya. Tetapi yang jelas begini, saya kawan-kawan di Komisi 10 semua sepakat Bapak Ibu guru ini adalah orang-orang yang sudah mengajar sejak dulu, sudah mengabdi buat negara, membantu negara untuk bisa memberikan pendidikan. Artinya apa? Ini bukan pekerjaan baru. Buat yang sudah mengajar lebih dari 5, 10, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan baru. Dan sudah berhasil menelorkan murid-muridnya, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur dan sebagainya. Jadi sewajarnya lah mendapat afirmasi. Jadi kalau yang 50 plus saja 100%, masa sih yang lama mengajar nggak dapat? Nah ini yang masih kita upayakan ya. Jadi sekali lagi kami masih mencoba mengupayakan. Tapi saat ini karena kita sedang reses, kita nggak bisa rapat dengan pihak kementerian. Kita baru rapat lagi tanggal 1. Tapi justru saya bikin video ini juga untuk saya bisa share kepada pihak pemerintah, pihak yang lain bahwa kami nggak berhenti bekerja. Walaupun reses pun juga kita akan tetap bekerja memperjuangkan hak-hak daripada Bapak dan Ibu guru. Ya. Saya dapat masukan dari kawan-kawan yang tidak lolos Pak ya. Ini kebetulan saya salah satu koordinator di Kota Bandung, P3K.
Jadi ada kawan saya yang ketika 2019 barengan dengan saya tidak lolos, kemudian kemarin ikut, satu usianya sudah di 55 lebih. Oh, udah 100 dong, ya. persen dong dapat. Kemudian di sertifikasi sudah dapat. Hanya ketika kemarin ikut daftar di sekolah yang bersangkutan, formasinya cuma satu. Nah, sementara di situ. Tunggu sebentar, saya potong. Mungkin nggak sih sekolah formasinya satu? Iya, Pak. Iya. Logika aja. Iya. Logika aja di Dapodik. Padahal di sekolah itu guru PNS itu cuma 2. Nah, kan kita tahu semua sekolah kekurangan guru, Betul. ASN. Ini kok hanya satu gitu, makanya saya nggak masuk akal. Ya itu, Kak. Makanya pas kemarin yang honornya lebih duluan, dia tidak masuk. Sementara yang honornya belakangan, kemudian usianya juga lihat, masa kerjanya pun duluan yang barengan dengan saya tidak masuk. Nah, sekarang dia bertanya, kalau tadi yang disampaikan oleh Kanada bahwa yang didahulukan itu yang usia 50-an gitu kan, itu pasti udah lolos. Ternyata pada kenyataannya tidak. Oh, kenapa? Tidak lolos. Ya, Pak Iwa ya, yang di Gunung Tik 1 tuh yang gini Pak, di lapangan yang sudah ASN juga yang sudah lolos dan lulus itu banyak pertanyaan berkenaan dengan kesejahteraan BPJS untuk yang sudah, kan ada teman usianya sudah mau pensiun untuk pensiun dan tidak akan mendapat kepensiun gitu. Nah, bagaimana pengajuan ke pemerintah berkenaan dengan BPJS Ketenagakerjaan gitu Pak? Dulu honor berapa? Berapa? 500.000 per bulan. Per bulan. Kang Dean? 350 Pak. Kang Dean berapa? 350 per bulan. Per bulan. Sekarang berapa? 3.500.000. Kan naik 10 kali lipat. Jadi bisa dong membayar jaminan sosial sendiri. Bisa kan? Dibanding ngerokok sehari habis 100.000, mendingan jaminan sosial kita membayar katakanlah sebulan 100.000, tapi ada nanti jaminan hari tua dan sebagainya. Jadi memang prosesnya panjang ya, prosesnya panjang. Kita masih berjuang, dukung terus perjuangan kawan-kawan ini ya. Jadi saya ingin mestinya sebelum gelombang kedua pemerintah mensosialisasikan kembali metode penghitungan, tata cara penghitungan, pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu yang tadi yang X, yang P, yang ini, yang itu disosialisasikan kembali sehingga tidak ada yang namanya nanti iri, sirik. Jadi kalau dia gagal, dia tahu, oh ya saya gagal karena saya mungkin kurang belajar, ya kan? Jadi saya akan mintakan supaya ada sosialisasi kembali untuk klaster atau gelombang kedua maupun gelombang ketiga. Guys, jadi kita udah dengerin masukan-masukan. Kelihatannya dari guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Bandung ini tidak terlalu banyak permasalahan yang dimunculkan, tetapi ada juga. Tapi yang jelas saya sudah bersama klaster lah. Masalah A, B, C, D seperti apa ya, dan nanti kebijakan apa yang harus diambil. Ini bagian dari serap aspirasi itu sebetulnya ya seperti ini. Kita menemukan langsung dari pelaku-pelaku yang ada di bawah, dalam hal ini para guru, para kepala sekolah ya. Dan saya ucapkan selamat buat yang sudah lolos dan lulus ya, karena berarti ada perubahan pada nasibnya nanti, terutama dari sisi kesejahteraan. Tapi catatannya buat yang lolos dan lulus yang sudah nanti akan mendapatkan perubahan kesejahteraan, berikutnya adalah peningkatan kapasitas, peningkatan skill, sehingga kita tidak di situ-situ saja. Jadi harus disiapkan waktu. Buat yang belum lolos dan lulus, ya berdoa banyak-banyak. Puasa 7 hari 7 malam. Ya. Pokoknya berdoa terus ya. Oke, guys, thank you. Mohon doanya.